Dari awal sampai akhir ya? Dari awal sampai akhir. Pemaparan aja 20 menit atau? Pemaparan ya? Pemaparan aja ya? Ustaz, izin biar ada nanti pertanyaan, nanti ada tanya jawab. di terakhir. Lupa nanti ke bawah. Enggak, kan udah hidup. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih banyak, luar biasa, banyak bahannya. Bahkan saya ulangi lagi nanti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Salam kenal semuanya, dan penghormatan saya kepada senior-senior di sini yang telah banyak membimbing di tempat ini, dan saya hanya sebagai tamu serap aja sebentar datang untuk berbagi kepada para dokter-dokter yang hebat ini semua. Salam kenal semuanya, nama saya Amri Fatmi, asal dari PD Jaya, bermukim di Sigli, datang kepada Aceh main-main aja. Ya. Alhamdulillah ya, diminta sama Dokter Nur Khalis untuk bantuin berbagi sharing bersama pada hari ini terkhusus tentang masalah keluarga. Ya. Saya sudah berkeluarga, punya seorang istri dan 4 orang anak, alhamdulillah tinggal di Sigli. Ya. Istri saya sebagai direktur di rumah saya, ya. Alhamdulillah, dan saya sebagai co-direkturnya ya di rumah, alhamdulillah. Dan saya masih keluarga, dalam artian masih baru ya, belajar berkeluarga. Anak saya yang pertama itu baru kelas 1 SMP ya, jadi masih banyak belajar, perlu belajar dari senior-senior juga ya. Jadi kalau saya bicara masalah keluarga ini adalah bicara tentang sedikit pemahaman Islam dalam konsep berkeluarga. Ranah ini yang akan saya coba bicara. Nanti apa-apa saja hal tentang masalah ini kita akan bisa perdalam dalam konsultasi kita, insya Allah. Para dokter yang hebat semua, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan ini. Pertama saya akan bicara tentang itu bagaimana kita bisa berkeluarga ya. Binatang, hewan semuanya kita tidak bisa untuk memperbandingkan, tetapi manusia itu berkeluarga adalah kebutuhan dasar manusia. Tapi apakah semua manusia itu berkeluarga? Apakah semua orang berkeluarga? Nabi saja ada yang tidak punya istri ya. Seperti Nabi apa? Nabi Isa tidak punya istri. Para ulama juga banyak yang nggak punya istri. Salah satunya adalah Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah, itu ulama-ulama besar. Nah, saya ingin sampaikan ayat Allah di sini, prinsip dasar dalam berkeluarga dalam Islam. Bagi kawan-kawan yang non Muslim juga, ini bisa kita berbagi. Islam sangat menjaga keluarga, dasarnya seperti apa? Dalam surah Ar-Rum yang sering kita dengar, ayat 21, ini dasar dari Al-Quran secara langsung. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya, litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu, Dia menciptakan bagi kamu pasangan hidup dari dirimu sendiri. Ya. Pasangan hidup dari diri kita artinya adalah dari manusia itu sendiri. Allah jadikan pasangan hidup itu. Kalau seorang ada rencana mau cari pasangan hidup bukan daripada manusia, akan ada masa mungkin begitu. Pasangan hidupnya bukan manusia, tapi yang lain. Tapi itu di luar daripada ketentuan Allah. Ya, berarti manusia sudah rusak fitrahnya sehingga dia tidak sanggup hidup dengan manusia, akan mencari sesuatu yang lain. Boleh jadi berupa boneka robot nantinya, ataupun hewan, binatang. Kalau dia sudah mencari itu, tandanya fitrahnya sudah rusak. Manusianya itu bukan manusia ciptaan Tuhan lagi, sudah ciptaan yang lain gitu. Sudah rusak dalam kehidupannya. Tapi tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan dari diri kita loh. Hanya dari jenis diri kita sendiri kita diciptakan Allah bisa hidup bersama.
Jadi kalau seandainya saya nggak mampu hidup bersama dengan jenis saya sendiri, saya sudah di luar koridor Tuhan. Tuhan nggak menciptakan seperti itu. Walaupun Anda merasa bahwa saya enjoy sekali hidup dengan boneka saya ataupun boneka robot kemudian yang mirip dengan manusia dibuat, ya. Tapi itu bukan dari jenis kita, ya. Begitu juga kemudian Allah sampaikan litaskunu ilaiha, supaya engkau merasa taskunu. Taskunu itu adalah merasa seperti disampaikan sama dokter tadi, adalah tentang masalah merasa tentram, damai, tenang. Tapi ingat, Allah sampaikan ini dalam ayat ini, taskunu itu bentuk kata kerja. Dia bukan adjektif atau kata sifat. Jadi dalam kita berkeluarga, apa yang menjadikan dasar awal kita bisa berkeluarga adalah mewujudkan ketentraman, bukan mencari ketentraman. Ini saya ingin sampaikan, ya. Ayat ini mengatakan engkau bekerja mewujudkan ketentraman. Jadi saya berkeluarga bisa, prinsip yang pertama adalah saya berusaha menenteramkan pasangan saya. Saya bukan menuntut mencari ketentraman, tapi berikan ketentraman itu. Itu prinsip dasarnya. Jadi saya ingin menuntut dari istri saya, enggak. Sayanya disuruh di awal, tentramkan istrimu. Saya seorang istri, tentramkan suamimu. Jadi kita sifatnya aktif. Allah sampaikan begitu, ya. Jadi kita berkeluarga, pada saat kita mampu menenteramkan pasangan kita, kita mulai, wah, ini bisa berkeluarga ini. Kita saling mewujudkan menenteramkan. Kita berusaha sedari awal saling menenteramkan satu sama lain. Sehingga trust itu terwujud sedari awal. Udah, ini kunci awal berkeluarga dalam Islam. Nah, kalau sudah demikian, pasti kita akan nikah nih. Kenapa? Satu sama lain saling menenteramkan. Jadi bukan menuntut ketentraman, tapi apa? Memberi ketentraman, mewujudkan ketentraman, gitu. Lalu kemudian waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nah, kalau udah ada ketentraman, kedamaian, saling kita berusaha memberi kepada yang lain, kita akan udah menikah. Lalu setelah itu Allah katakan waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dijadikan antara kalian itu rasa cinta, mawaddah, ya. Jadi mawaddah ini dijadikan sama Tuhan. Setelah ketentraman itu kita usahakan bersama-sama. Jadi nggak ada cinta sebelum menikah, nggak ada. Jadi kalau ada orang bilang bahwa cinta tak harus memiliki, itu bahasa anak sekarang, prank, gitu. Ya, cinta tidak harus memiliki. Oke, kalau gitu saya lihat mobil bagus di depan ada Mercy, saya cinta sama mobil Mercy ini. Bisa. Saya harus memiliki dulu baru saya bilang bahwa saya cinta sama mobil ini. Sehingga tiap hari saya doorsmith, tiap hari saya buat les lah macam-macam saya tambah. Kenapa? Saking cintanya saya sama mobil ini. Kenapa? Saya sudah memiliki. Jadi kalau habis minyak oli setiap bulan saya ganti. Kenapa? Saking cintanya. Saya modifikasi mobil ini. Kenapa? Saya sudah memilikinya. Jadi habis uang banyak demi mobil, saya nggak ada masalah. Kenapa? Saya cinta sama mobil ini. Lalu ketika kita punya pasangan, ya, hidup, mencintai, tapi tidak memiliki, itu monyet. Makanya ada namanya apa? Cinta monyet. Ya. Nggak mungkin. Harus memiliki dulu baru kita bisa mencintai. Karena kita tidak akan bisa all out sebelum kita memilikinya. Kita nggak mampu berkorban kalau kita tidak merasa memilikinya. Kalau nggak ada hubungan dengan saya. Maka Allah sampaikan, ja'ala bainakum, dijadikan antara kalian cinta. Kapan? Itu nomor 2. Yang pertamanya bukan cinta, tapi usaha menenteramkan, menenangkan satu sama lain. Jadi kalau ada merasa bahwa lirik-lirik mau menikah sudah jatuh cinta, belum jatuh cinta lagi. Tapi hanya bisa berusaha untuk buat trust satu sama lain lah, saling percaya satu sama lain. Dia tenang sama kita, kita tenang sama dia. Udah rasanya kalau dekat-dekat sama dia makin tentram, makin tenang, bahkan tenangnya sampai gini-gini, getaran gitu ya. Jadi ini udah, berarti itu bisa berkeluarga. Setelah itu Allah anugerahkan cinta antara kita berdua. Ya, jadi cinta itu dianugerahkan setelah ketenangan kita wujudkan. Lalu setelah itu prinsip nomor 3, ini bertahap ini ya, 1, 2, 3. Setelah ketenangan diwujudkan, cinta dianugerahkan Tuhan.
dalam hati kita bersama. Maka ketika kita memberi, berkorban kepada pasangan hidup kita, kita tidak pernah hitung. Kita nggak pernah menghitung setelah berkeluarga berapa duit sudah kita kasih untuk istri kita. Betapa banyak duit sudah diambil oleh suami kita juga. Kita nggak pernah hitung. Tapi ketika sudah konflik, mulailah mikir nih ya. Dulu, nah kalau wanitanya udah tulis itu, kita laki-laki lupa kan. Wanita tulis kalau sudah konflik, dia tulis semua itu ya. Karena wanita ingat masa lalu, sedangkan laki-laki lupa masa lalu dia ya. Nah, dijadikan oleh Allah cinta setelah itu. Lalu yang terakhir Allah jadikan dalam kita berkeluarga itu adalah rahmah ya. Bainakum mawaddatan warahmah. Rahmah ini sama-sama dijadikan oleh Allah setelah cinta tapi. Rahmah itu artinya kasih sayang, ya, bahasa kita kasih sayang. Tapi kasih sayang ini letaknya di nomor 3 dalam kita berkeluarga. Artinya bahwa dalam perjalanan kita berkeluarga, boleh jadi tidak menenangkan satu sama lain, sudah tidak mampu lagi. Ya. Cinta juga kadang sudah tidak seperti yang dulu lagi. Tapi terakhir ada prinsip yang penting kita berkeluarga adalah rahmah, kasih sayang. Kata para ulama, berkeluarga dan bertahan dalam keluarga tidak melulu gara-gara cinta. Tidak. Jadi janganlah kita berpikir bahwa gara-gara cinta aku berkeluarga, tidak cinta lagi, aku tidak berkeluarga lagi. Enggak. Allah katakan ada yang ketiga, rahmah, kasih sayang. Di mana letak kasih sayang ini? Ketika cinta tidak ada lagi. Realnya kita berkeluarga, cinta itu turun naik seperti bursa efek. Mana ada cinta seperti dulu di awal-awal dengan masa sekarang. Apalagi contoh ini. Ya nggak sama lah, kita udah setengah abad ini. Nggak sama. Apalagi pada saat salah satu daripada suami atau istri sudah tidak bisa diharap seperti yang dulu lagi. Tapi masih ada keluarga itu, kenapa? Kasih sayang. Saya kasih contoh, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada beliau, seorang ingin mengatakan saya mau talak istri saya. Kenapa? Saya sudah nggak sabar dengan dia. Ya. Lalu ditanya sama Umar bin Khattab kepada laki-laki yang datang ini, fa'aina rahmah min qalbik? Di mana kasih sayang dalam hatimu itu? Emang kamu tidak cinta lagi? Iya, oke. Kamu tidak cinta sama istrimu? Oke, nggak ada masalah. Tapi bukan berarti nggak cinta kamu akan meninggalkannya. Tapi kasih sayang itu mana dalam dirimu? Bukankah dalam hidup kita yang lama bertahun-tahun itu, kita berkorban satu sama lain, punya anak, dan lainnya, waktu semua yang sudah kita habiskan bersama, itu semua akhirnya adalah menimbulkan rasa sayang. Andaikan salah satu daripada pasangan hidup itu stroke lah misalkan, udah nggak bisa diharap lagi kan? Seorang istri mendapatkan suaminya sudah cuci darah sejak dari awal menikah, tapi tetap mau jadi suami dia. Kenapa? Kasih sayang. Kalau cinta, ya enggak lah. Realnya begitu. Tapi kasih sayanglah yang mengunci kita tetap bersama. Nah, maka ayat Allah ini membuka tabir bagi kita. Islam mengajarkan berkeluarga itu seperti itu. Ya. Jadi jangan melulu, apalagi anak-anak milenial sekarang udah nggak cinta lagi, merasa udah cinta, udah sah dia untuk menalak istrinya atau pisah dengan suaminya. Enggak. Di mana kasih sayang dalam hatimu, dalam dirimu, sehingga dengan itu kita tetap berkeluarga. Itu prinsip dasar saya sampaikan dalam ayat Al-Quran dalam kita berkeluarga. Mampu kita wujudkan, berikan ketentraman, cinta kita dapatkan. Cinta berhasil kita dapatkan, kasih sayang akan terwujud. Tapi kalau ketentraman tidak kita wujudkan, cinta tidak akan lahir. Cinta tidak akan lahir, mana pula kasih sayang itu dapat. Nah, begitu. Jadi bertahap dia. Kemudian selanjutnya ayat yang di bawahnya Allah berfirman tentang masalah ini kalau sudah berkeluarga, fungsi dalam keluarga masing-masing. Ya. Allah sampaikan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ini fungsi suami dan istri dalam Al-Quran disampaikan begini loh. Keluarga dalam Islam itu dirajut. Beda dengan konsep keluarga dalam peradaban ataupun agama lain mungkin. Ya. Allah sampaikan di sini, laki-laki itu adalah qawwam terhadap wanita. Laki-laki di sini bermakna suami ya.
Karena ini konteksnya keluarga, bukan konteksnya masyarakat umum, bukan. Laki-laki itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, ar-rijal, laki-laki itu qawwam terhadap wanita, yaitu istri. Apa arti qawwam, Ustaz? Qawwam itu adalah gambarannya di sini. Kalau ada laki-laki berdiri, di sampingnya ada seorang wanita, laki-laki ini berdiri terus, wanita ini duduk terus. Itu fungsi laki-laki itu apa? Wanita duduk, laki-laki berdiri, terus berdiri begitu. Itu apa artinya? Kalau kita lihat bentuk seperti itu, dia yang sedang menjaga. Persis seperti ada satu barang di samping, ada laki-laki berdiri di samping itu laki-laki itu ngapain dia? Menjaga. Allah deskripsikan di situ dalam ayat itu, ar-rijal qawwam. Qawwam itu adalah orang yang lama berdiri dan terus-menerus berdiri. Jadi laki-laki itu terus-menerus berdiri di samping wanita. Bisa dibayangkan, dideskripsikan seperti apa itu. Jadi qawwam itu dari kata-kata qaim. Qaim superlatif daripada qaim. Itu artinya apa? Yang terus-menerus terjadi. Jadi dalam keluarga, laki-laki itu fungsinya menjaga, mengayomi, melindungi terhadap istri-istrinya. Istrinya boleh juga. Istrinya banyak pula dibilang nanti ya. Jadi terhadap istri atau terhadap wanita. Kenapa laki-laki yang disuruh demikian? Bukannya wanitanya yang berdiri, laki-lakinya yang duduk. Kenapa laki-laki? Bima faddalallahu ba'dhum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah sudah berikan kelebihan pada laki-laki pada fungsi itu. Fungsi mengayomi, menjaga itu ada pada laki-laki, kemampuannya ada di situ secara fitrah. Tapi bukan bermakna bahwa Allah sudah lebihkan laki-laki daripada wanita, memang enggak. Bukan masalahnya dilebihkan laki-laki, enggak. Di sisi lain laki-laki lemah. Suruh jaga anak 1 hari sama dia. Kalau jaga ibu, oke lah. Kalau jaga anak 1 hari, stres dia, ya, minta ampun besok, ya. Kelemahannya di situ, tapi kelebihan wanita ada di situ. Jadi yang lebih di sini artinya lebih dalam menjaga, kemampuan menjaga dalam dunia luar dan yang lain itu kemampuan ada pada laki-laki, udah diciptakan Allah seperti itu. Terus kenapa lagi laki-laki yang menjadi tonggak dalam keluarga dari awal? Karena laki-laki itu berinfak sedari awal hartanya. Mulai bayar mahar itu laki-laki, nggak boleh wanita bayar mahar. Nggak sah wanita bayar mahar, nggak akan sah pernikahan kalau wanita yang bayar mahar, atau mahar diampuni misalkan, nggak usah bayar mahar, saking cintanya sama laki-laki ini, nggak sah nikahnya pula. Tetap wajib membayar mahar karena Allah yang suruh, bukan mertua yang minta, atau bukan dia pula yang minta, calon kita yang minta, bukan. Mahar itu Allah yang wajibkan kepada kita laki-laki kalau berkeluarga. Sedari awal bayar mahar itu kewajiban daripada Allah, ya. Lalu fas-shalihatnya itu fungsi laki-laki, mengayomi, berinfak dalam keluarga. Setelah bayar mahar, dia infak lagi kepada keluarga dari awal sampai akhir. Semua kebutuhan keluarga itu kami laki-laki tanggung. Dari rumah, dari masalah yang kecil sampai besar, kami dalam Islam diwajibkan nanggung semua keluarga. Yang minta bukan istri, tapi yang suruh Allah. Makanya kalau seandainya ada seorang suami kikir ataupun pelit, istrinya itu boleh ambil tanpa minta izin. Itu kejadian pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya Abu Sufyan datang, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini dia pelit sekali, ya. Kata Nabi, ambil seperlumu dan anak-anakmu, ambil tanpa kasih tahu, tidak ada masalah. Kenapa? Kewajiban dia berinfak memang. Jadi kalau istri punya uang, suaminya punya duit istri simpan, duit suami habis. Kenapa? Wajib berinfak dia dalam keluarga. Bayangkan itu. Jadi nggak 50-50 Ustaz. Dasarnya nggak 50-50. Kami semua wajib berinfak. Dari A sampai akhir. Dari bayar mahar pula kami disuruh berinfak juga kami diwajibkan dalam Islam. Jadi jangan laki-laki menganggap bahwa istri minta nafkah. Jangan sampai diminta. Berikan tanpa diminta. Karena itu Allah yang suruh.
Saya berkeluarga, berinfak pada keluarga saya, siapa yang suruh? Jangan sampai istri minta. Kalau istri minta itu malu kita selaku suami, harus diminta baru dikasih. Kecuali sering COD itu lain cerita. Ya. Ya, itu harus minta izin dulu, ya. Ya, harus minta izin dulu itu. Ya. Nah, kalau itu laki-laki fungsinya dalam Islam, bayangkan seperti itu, menjaga dia berinfak habis-habisan untuk anak, istri, semua kebutuhannya. Maka wanita yang solehah seperti apa? Allah gambarkan sekarang. Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Maka wanita yang solehah itu adalah yang qanitat, yang taat. Itu ciri yang pertama, wanita solehah itu istri yang solehah, yang taat. Taat pada siapa? Bukan, pada Allah. Jika taat sama suami, Ustaz, kalau dia nggak taat sama Allah, mustahil taat sama suami. Karena yang nyuruh taat dia kepada suami Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita dapat istri kurang taat sama Allah, ya nggak akan taat sama kita juga. Di depan kita aja, belakang habis kita. Jadi istri yang soleha, qanitat yang pertama, yaitu dia taat pada Allah, lalu dia taat pada suaminya. Ngapain saya taat sama dia? Itu dia. Fungsinya tadi apa? Menjaga, mengayomi kita, lalu dia berinfak habis-habisan. Semua gajinya tiap bulan habis untuk kita. Gaji ibu simpan sendiri. Nggak taat itu. Ya. Contoh misalkan, ya. Oh, masalah nanti gimana pembagian? Dia kan kerja, saya kerja. Gimana itu ada klasifikasi fikihnya lagi. Tapi secara umum adalah seperti itu, ya. 5 menit lagi, ya. Secepat-cepatnya habis lebih bagus. Ya. Hafizat. Kemudian yang kedua, ciri seorang wanita solehah adalah hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dia menjaga dirinya pada saat suami tidak bersama dengannya. Tuh lihat, ini sifat kedua ini 1400 tahun yang lalu Allah sampaikan loh. Jadi wanita solehah itu menjaga dirinya pada saat suami nggak bersama dengannya. Lalu kalau lagi bersama, apalagi? Kalau nggak bersama, dia jaga dirinya dengan baik. Bima hafizallah, karena Allah udah jaga diri dia. Seorang istri sudah dijaga sama Allah dengan diberikan seorang suami yang dia cintai. Ya. Lalu dia ketika suami tidak bersama dengannya, dia jaga diri betul. Ya. Dia jaga dirinya baik-baik. Nah, inilah yang menjadi masalah banyak hari ini. Kita bekerja, maaf cakap, apalagi profesi kita dokter, istri kita nggak jadi perawat kita. Perawat di kamar kita. Ataupun jadi dokter sama-sama. Jadi beda-beda tempat kerja kita. Walaupun sama-sama medik ya. Saling menjaga. Apalagi ini fitnahnya besar. Ya. Yang kata Pak Dokter tadi, kalau udah jadi dokter, jadi cantik-cantik atau jadi tampan-tampan orangnya. Sebelumnya enggak ya. Ya. Jadi begitu. Jadi bahaya ya. Nah, istri solehah itu seperti itu. Maka di rumah kita, kalau kita sudah berkeluarga, yang paling berharga daripada yang dimiliki suami kita itu apa? Bagi seorang istri ya, yang paling berharga di rumah suami kita itu apa? Hah? Mobilnya. Kasihan sekali kalau bilang mobilnya. Yang paling berharga itu adalah sayanya, kan? Suami saya memiliki yang dia miliki di rumah paling berharga adalah saya. Maka saya menjaga diri saya, menjaga sesuatu yang paling berharga dimiliki oleh suami saya. Inilah saya. Gitu, ya. Begitulah umpamanya, ya. Begitu Allah sampaikan. Jadi dua sifat wanita solehah ringkas sekali dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah. Lalu apabila terjadi konflik gimana tuh? Ya. Ini baru Allah sampaikan. Ini kalau keluar daripada koridor ini, prinsip dua laki-laki, dua pada perempuan ini nggak ada terjadi konflik, maka takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madajim. Maka kita laki-laki disuruh untuk kalau wanita tidak dalam kondisi baik-baik dengan kita, berikan pengajaran yang baik kepada istri kita. Komunikasi yang baik terhadap istri. Jaga, lihat waktu yang baik untuk komunikasi dengan istri. Ini masuk ilmu komunikasi dalam masalah fa'idhuhun. Apa komunikasi saya selama ini salah sama istri saya? Ya. Apa yang kurang saya pahami daripada karakter istri saya? Apa yang kemauan dia hari ini kurang saya peduli gitu, ya. Saya koreksi diri.
Itu termasuk fa'idhuhun, memberikan pengajaran yang baik kepada istri kita. Kita tanggung jawab. Kalau istri dalam kondisi tidak harmonis dalam rumah tangga, tanggung jawabnya kita suami duluan. Dalam Islam, suami tanggung jawab duluan. Apa masalahnya? Kita koreksi diri kita, kemudian juga beri pelajaran terbaik kepada istri kita. Perlu waktu bertahun-tahun, kadang mungkin kalau kita bersabar, bertahun-tahun boleh jadi. Tapi kalau ternyata enggak juga mempan, maka wahjuruhunna fil madhaji, pisah di tempat tidur. Gimana pisah di tempat tidur? Enggak saling bersentuhan, walau satu kamar. Ya, jadi enggak pisah kamar, pisah di tempat tidur. Tidur satu tempat, tapi macam enggak ada orang. Ya, enggak saling sentuh. Mau sentuh dia, enggak usah sentuh-sentuh. Ya, jadi gitu. Biar merasa bahwa suami ada sesuatu yang sudah ada sesuatu, udah diomongin baik-baik. Tapi itu nggak sehari dua hari loh, lama proses memberi pelajaran yang baik kepada istri. Kita harus paham dulu, mencoba memahami perasaan dia. Kan karena wanita kan sangat berperasaan, sedangkan laki-laki tak punya perasaan. Ya, kita harus mengakui itu, kalaupun kurang. Tapi logisnya kita main logika, wanita nggak main logika, main perasaan. Ya, kalau di tempat kerja pakai logika, tapi pulang ke rumah perasaannya di bawah. Ya, itu yang sulitnya kita ya. Nah, kemudian terakhir adalah wadribuhun, pukullah dia. Kalau udah nggak mempan juga pakai pukul yang terakhir. Gimana itu Ustaz? Ayat Allah itu kan, pukul kan. Sebuah aturan itu tidak akan bisa dilaksanakan tanpa ada aturan turunan. Artinya bahwa teknis pelaksanaannya gimana gitu. Macam seperti pajak wajib bayar. Gimana teknis pembayaran pajak? Kalau belum ada turunannya, aturan-turunan nggak bisa dijalankan. Ini juga begitu. Memukul itu gimana aturan turunannya? Teknisnya seperti apa? Mempraktekannya. Ya. Darban ghaira mubarrih, yaitu pukulan yang tidak melukai, menyakiti, tidak meninggalkan bekas. Tidak memar, tidak menyakiti, tidak meninggalkan bekas. Kira-kira kayak mana cara mukulnya itu? Ya, gimana itu? Ya. Itu aturan memukulnya. Dicontohkan oleh Nabi. Maka Nabi ambil satu kayu siwak yang pendek segini, Nabi contohkan memukul, begitulah pukulannya. Udah begitu pula nggak boleh pukul di wajah lagi. Jadi mana kita pukul ini ya? Ya. Tapi yang penting bukan mukulnya. Sampai kepada istri, suami sudah marah stadium 3. Ini stadium pertama tadi masih ngobrol, komunikasi yang baik, apa kemauannya belum teruti terus gitu ya. Udah habis duit lah, bahkan udah mulai pakai pinjaman pula demi dia baik dengan kita, udah pinjol lagi ya. Nggak bisa juga pisah ranjang, nggak udah sebulan 2 bulan nggak pernah jumpa lagi, ya nggak pernah jumpa di ranjang maksudnya ya. Udah setahun nggak pernah jumpa di ranjang, istri juga masih nggak sadar diri, udah pakai stadium 3 baru pukul. Nah, ternyata udah pukul begitu, suami udah nampak marah, atau bahkan nggak mukul dia, kita mukul dinding aja boleh juga ya. Udah marah begitu, istri masih belum itu, berarti ini udah stadium 4. Stadium 4 ayat yang di bawahnya itu. Ini udah keluarga konflik, sudah stadium 4. Ayat yang di bawah. Silakan yang di bawah. Nah, kalau engkau khawatir persengketaan, udah nih stadium 4 berarti. Udah sengketa nih, udah pecah, udah keluarga udah nggak susah dipertahankan. Baru masuk hakama min ahli, ada juru damai. Juru damai itu di stadium 4. Stadium 1, 2, 3 masih berdua kita. Nggak ada yang tahu kita udah marah-marah sama istri, nggak ada yang tahu, apalagi di Facebook. Belum sampai ketahuan di Facebook lagi. Ya, itu stadium 4 sudah nggak bisa dipertahankan lagi nampaknya, baru masuk juru damai pihak ketiga yang bisa mendamaikan. Maka bahaya dalam keluarga, begitu konflik sedikit sudah curhat sama kawan kerja, udah curhat di Facebook. Nggak boleh. Sampai stadium 1, 2, 3 itu nggak boleh curhat sama orang. Masih berdua aja kita. Apalagi bilang sama ayah, sama ibu. Itu cemen kali kalau udah bilang sama ayah, sama ibu. Ya, wallahu alam. Ya, mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Ya, karena waktu lewat 5 menit tadi ya. Ya, terima kasih. Ya, insya Allah kita ngobrol dalam diskusi insya Allah. Terima kasih Ustaz Andi.
Semuanya alhamdulillah Ustazah. Oh, saya yang terhapis untuk pengetahuan sih, Om. Oh. Di WR 1 di akademik. Alhamdulillah. Saya berdiri juga Ya, ya. ya, ya. Alhamdulillah syukurillah salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa Ya, ya. wala. Oh, mana? Mohon izin Prof yang sangat saya muliakan Ustaz, saya sangat luar biasa dengan Ustaz Amri ini, semua ahli filsafat beliau, dan jarang kali bisa ngambil filsafat di Al-Azhar. S2, S3-nya filsafat. Dosen luar biasa. Jadi kalau ada konsul Dan biasa di beliau kan hakikat ilmu itu filsafat. Nah baik, Ustaz Nur Khalis, terima kasih sudah percaya, dan selamat datang semua. Ini orang hebat-hebat nih. Saya idola, masuk kedokteran tapi 3 kali ikut UMPTN saya nggak lulus. Tapi alhamdulillah kemudian anak yang tua lulus. Dan sudah jadi dokter sekarang, sudah buka klinik di Bekasi. Alhamdulillah. Buka doa-doa semua. Saya Zahratul Idami, dosen Fakultas Hukum Universitas Syakwala, ngajar hukum Islam. Punya suami insyaallah 1 dan selamanya 1 mudah-mudahan. Anak 5, yang tua sudah berkeluarga, ada cucu 1 insyaallah menjelang 2. Yang nomor 2 sudah 27, mudah-mudahan dalam waktu dekat insyaallah dapat lamaran. Yang nomor 3 semester 7 di UIN, yang nomor 4 di pesantren, yang nomor 5 di pesantren. 4 perempuan, 1 laki-laki. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan dalam mobil, begitu naik mobil sampai yang laki pun kayak Mi, hari ini kan karena 4 orang perempuan. Allah memberi sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Nah, kenapa Bapak Ibu ada di PPDS ini? Pasti karena usaha Bapak Ibu. Dan tentunya sudah kompromi. Coba tunjuk tangan, siapa yang udah berkeluarga? Oh, rata-rata, alhamdulillah. Kalau yang belum, insya Allah seperti yang Ustadz katakan tadi, ini Prof Agus nih kari nih. Jadi walaupun beliau panggil saya Ustadz, beliau yang asli Ustadz. Iya, tadi karena kebetulan. Nah baik, mana punya saya? Ini kan selingkuh, ngeri kali ngomongnya. Tadi kan cerita sukses gitu kan, terus cerita bagaimana menikah. Giliran saya ceritanya selingkuh. Tapi intinya gini, Bapak Ibu dokter yang sangat saya muliakan, nengok kan, kalau ada cerita selingkuh kan semangat tuh. Itu fitrah tuh, fitrah. Nah, sebenarnya lanjut ya. Sebenarnya inti yang Ustadz Amri Fatmi sebutkan tadi adalah ketentraman. Yang pertama memberi ketentraman, kemudian cinta. Makanya dikatakan la taqrabuz zina oleh Allah. Jangan dekati zina. Jadi pacaran nggak ada. Ta'aruf pun, kalau dikatakan ta'aruf pun, kalau anak-anak sekarang itu kan mengatakan ta'aruf tuh kadang-kadang tunangan, khidbah itu udah dianggap ta'aruf yang kemudian malah menjadi seperti nikah gitu. Dia udah bawa kemana-mana, dia udah pegang apapun gitu ya. Nah, jadi sehingga na'udzubillahi min zalik, dan itu tugas setan. Setan itu memisahkan yang bersatu dan menyatukan yang berpisah. Khidbah itu dipisahkan, tapi tidak boleh ada yang melamar orang yang sudah dilamar oleh orang lain. Itu tanda pengikat. Tapi begitu di khidbah, maka setan akan rayu supaya sampai berzina. Jadi hati-hati. Nah, apalagi kalau selingkuh, curhat, yang disebut oleh ustaz-ustaz tadi, ya begitu stres karena abang letting suruh ini suruh itu, ada kawan sejawat cocok, lalu kemudian curhat di situ, terbangun karena ketika curhat sama suami tidak diopen,
Curhat sama istri tidak diopen, tapi sama sesama tadi diopen, terjadilah bunga-bunga tadi. Padahal bukan cinta itu, nafsu. Karena apa? Nafsu didengar, nafsu diperhatikan, sementara tadi dicuai dan sebagainya. Dan inilah tugas setan. Nah, ada dua tuh. Yang tadi dia menyatukan yang sudah dipisahkan oleh Allah karena belum bersatu, dia satukan supaya jadi nih. Ya bisa jadi yang sudah berumah tangga. Bukan tunangan tadi, tapi yang tadi kan berpisah dia nih, karena ini istri orang lain, ini suami orang lain. Tapi kayak mana cara karena satu letting, wow, saling suka, jadilah berbunga-bunga. Akhirnya pulang ke rumah, suami udah nggak peduli lagi. Ini ada kasus nih, walaupun nggak pakai ini. Datang seseorang, tadi kan Prof. Agus ada cerita. Jadi ada satu orang datang sama saya sambil nangis-nangis. Ibu, ada orang bilang suruh datang sama ibu, saya mau cerita. Jadi tadi saya begitu masuk ke rumah, saya ditendang, saya ditarik rambut saya, dibuka jilbab saya, lalu dia ambil pisau, saya mau dibunuh oleh suami saya. Kalau orang mendengar itu apa solusi kita? Cerai kan? Saya langsung bilang, kok mau digituin? Cerai aja. Gak bisa seperti itu. Apa kata dia? Berarti saya salah datang sama ibu. Karena orang bilang kalau datang mabuk Zahratul Idami pasti ada solusi dan gak akan disuruh cerai. Saya langsung bilang cerai. Kan udah salah tuh. Oh itu, ayo duduk cerita yang bagus. Jadi ibu gak mau cerai? Enggak bu. Coba bayangkan. Udah begitu kasus, dia tidak mau cerai. Saya belajar banyak dari beliau. Sampai sekarang alhamdulillah luar biasa. Apa yang terjadi? Rupanya yang Ustadz bilang tadi, dia ada reuni. Reuni diizinkan suami, rupanya CLBK. Tapi dia bilang dia nggak cinta, cuma ya kawan aja. Sempat dia berfoto, masukkan profil WA. Suami melihat itu langsung panas, begitu pulang istri langsung. Tapi coba ibu ingat ya, ternyata si suami ini sering melakukan hal itu. Kekerasan dalam rumah tangga. Tapi hebat kali istri itu nggak mau dia menceraikan suami seperti itu. Kayak mana? Kasih sayang tadi. Dah. Ini kan walaupun ketawa-ketawa dengar yang saya bilang ya. Apa solusi saya? Jadi Bu Ida kayak mana caranya? Saya mohon maaf karena saya radang otot Ustaz. Jadi ini sakit sekali. Nah, ketika ditanya apa solusinya? Gini aja. Besok-besok kalau misalnya dia marah lagi, kan saya bilang profil itu rubah. Sekarang jangan lagi berhubungan dengan CLBK itu. Pokoknya jangan lagi putus kontak. Kalau memang ibu nggak mau cerai nih. Lalu kemudian begitu dia marah, ibu peluk terus dia, ibu ciumi dia, ibu bisikkan kata-kata sama dia. Betul dia lakukan dan ternyata sampai sekarang rumah tangganya aman. Ada satu kasus lagi. Nah ini cerita selingkuh sebab, ya kan? Satu kasus lagi, seseorang datang juga mengatakan suami saya selingkuh. Dan saya tahu dengan siapa, dan saya tahu sudah berkali-kali dia berzina. Saya tahu juga, saya tetap tidak mau berpisah dengan dia. Jadi saya mendapat wanita-wanita yang wow, super. Saya nggak mungkin sanggup begitu. Tapi dia mohon ada nggak solusi supaya suami tidak lagi berzina dengan orang lain. Ibu pernah tahajud? Jarang. Mulai sekarang ibu rutinkan tahajud, salat malam.
Ibu ngomong aja sama Allah, hari ini suamiku sedang berselingkuh dengan dia ya Allah. Tolong ya Allah, balikkan hatinya bahwa itu adalah aku. Sehingga ketika dia mau berzina, dia ingat itu aku. Curhat aja sama Allah. Dan itu dipraktek Bapak Ibu. Akhirnya betul suaminya balik sama dia dan alhamdulillah. Nah intinya apa yang dibilang Ustadz Amri tadi? Semua itu dengan niat. Jadi membangun rumah tangga tuh niat. Ada nggak orang yang berniat membangun rumah tangga, aku harus berantem kalau jadi rumah tangga nanti? Nggak ada. Siapapun dia, dijodohkan kah, karena pacar dulu kah, karena teman lama kah, dan sebagainya, nggak ada yang berniat untuk tidak tentram dalam rumah tangga, tidak ada. Namun begitu masing-masing dua suami istri ini menemukan kekurangan, maka disitulah yang disebut hunna libasul lahun. Suami pakaian bagi perempuan dan istri pakaian bagi suaminya. Apa makna pakaian? Menutup. Apa makna menutup? Saling melengkapi. Jangan pernah membuka. Ketika sama-sama menjaga, sama-sama melihat kekurangan, kemudian ada kelebihan, karena tidak ada satupun manusia yang diciptakan di dunia ini yang tidak punya kelebihan. Makanya orang-orang kalau sudah mau bercerai, ada kawan yang lebih bagus dari istrinya, yang disuruh lihat apa? Kebaikan dan kelebihannya. Makanya, mohon maaf, mungkin ini ketawa lagi nih. Malam pertama dalam pernikahan itu penting sekali. Sehingga orang bercerai ketika ingat itu tidak jadi. Jadi bayangkan kalau dia sudah dalam hati atau di mana-mana dia selalu menyalahin istrinya, selalu menyalahin suaminya, maka itu gagal rumah tangganya. Gagal. Jadi walaupun ada yang salah, bagaimana caranya? Kita betulkan. Introspeksi. Makanya Allah paling benci sama manusia yang tidur setelah maghrib dan ngobrol setelah isya. Nggak suka Allah. Hanya di kedai kopi setelah isya hati-hati itu. Nggak suka Allah. Cepatlah tidur. Nanti bangun tahajud. Tapi obrolan suami sama istri sampai pagi, Allah paling suka. Bang. Nah. Adik bang kan? Itu kan panggilan saya. Abi, Umi, Abi anak-anak maksudnya. Nah jadi itu. Nah, makanya ketika dikatakan bagaimana kamu akan mengambil padahal kamu telah menggauli satu sama lain, ini maknanya kan yang tadi Ustadz Amri mengatakan bahwa kita sudah kasih kepada dia mahar, masa kemudian kita ambil dengan paksa, artinya kita terlantarkan dia. Itu nggak boleh terjadi pada seorang suami. Makanya nanti di ujung tip untuk tidak selingkuh itu apa? Kata Rasulullah, khairukum li ahli, ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik bagi keluarganya, dan aku paling baik bagi keluargaku. Maka bagi laki-laki, contoh Rasulullah. Bagi agama lain, contoh mungkin yang ada idola dengan agama lain. Nggak mungkin orang yang menjadi tokoh agama itu memberi contoh tidak baik. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya? Kalau bapak-bapak dokter, ya nggak apa-apa, biar aja. Kan stres juga dengar. Ya? Kemudian ketika dikatakan bahwa tadi udah dijelaskan sama Ustadz Bahri, lanjut sedikit lagi. Nah, apa makna misalkan ghalidha? Bahwa perjanjian keperkawinan itu, pernikahan itu adalah perjanjian yang sangat kuat. Makanya nggak main-main itu. Saya nikahkan anak saya untukmu dengan mahar sekian tunai. Saya terima nikah anak bapak untuk saya tunai.
langsung bisa halal semuanya dan tidak akan pernah berpenyakit. Walaupun istrinya 4, nggak ada penyakit sipilis, nggak ada penyakit macam-macam, HIV nggak ada. Tapi kalau selingkuh, dan ingat, dunia bulat. Hari ini seseorang wanita mengganggu rumah tangga orang lain, maka tunggu rumah tangga dia atau anaknya akan diganggu. Hari ini dia biarkan terjadi perselingkuhan, dia nggak ada masalah, malah dia katakan dia ingin selingkuh juga. Emang abang aja yang bisa? Aku bisa juga. Akhirnya dua-dua selingkuh. Dan apa yang terjadi? Mungkin Prof. Agus tahu juga tuh. Ketika kita tanya kenapa bercerai, kenapa ini, kenapa itu, ada riwayat-riwayat yang dia lakukan. Tapi terlepas dari yang bercerai secara baik karena tadi sudah melalui jalan-jalan itu. Jalan-jalan yang diamanahkan oleh Allah tadi. Dan itu bahkan menjadi wajib ya Ustadz ya. Perceraian diwajibkan karena berefek kepada di pasangannya, berefek kepada anaknya, jiwa dia, psikis dia, trauma dia dan sebagainya akan menjadi wajib. Walaupun dibenci, tapi kemudian walaupun itu halal tapi dibenci, tapi kemudian yang dibenci itu menjadi wajib. Kalau nggak bercerai, maka akan berefek berat. Nah, itu kita kecualikan. Ini yang bermain-main dengan rumah tangga. Yang bermain-main dengan ikatan yang sangat kokoh, ikatan yang sangat suci, yang dari ikatan itu lahirlah generasi-generasi sebagai pembela agama Allah, sebagai kepala negara, sebagai pengayom rakyat, sebagai pemimpin-pemimpin bangsa. Negara dimulai dari family, kata Aristoteles. Itu kan ilmu kami, itu orang hukum, Plato, Aristoteles. Dari keluarga, saling berhubungan keluarga, kemudian unsurnya ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan, dan ada kedaulatan. Makanya Palestina sampai sekarang nggak diakui karena nggak ada kedaulatan. Dewan Keamanan tidak mengakui walaupun negara lain sudah mengakui. Nah itu. Jadi tadi dikatakan oleh Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik bagi keluarganya. Maka orang yang baik sama keluarga menjadi pemimpin yang paling baik. Tapi bukan keluarga kemudian dia manfaatkan kroni untuk kepentingan dia, memperkaya diri. Oh no, nggak seperti itu. Yang disebut baik bukan begitu. Baik dalam kitab disebut, kalau nggak salah saya, Imam Al-Ghazali mengatakan baik itu adalah jika kamu melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, maka kamu tidak pernah menyesal, tidak pernah gelisah dengan perlakuan kamu atau perbuatan kamu atau perkataan kamu. Dan apa itu dosa, apa itu buruk, ketika kamu lakukan, kamu katakan, apapun bentuk perbuatan kamu, setelah kamu lakukan itu, kamu gelisah, kamu resah. Itulah yang disebut baik dan itulah yang disebut buruk. Makanya dalam Islam dikatakan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu. Kadang-kadang kita karena sama-sama kawan, lihat tuh, jerah kamu kan? Kemarin kamu sakitnya, hari ini rasa, senang kali kita. Itu yang tadi SMS tadi, senang lihat orang susah lihat orang senang. Padahal kunci sukses itu ketika semua sukses, akhirnya rumah sakit pendidikan ini semua memang nggak bisa semua kumlot, nggak bisa semua jadi orang hebat dalam ukuran sama semua, enggak. Tapi semua berhasil. Ketika Umar Abdul Aziz menjadi pemimpin 3 bulan, tidak ada orang yang berani mengaku miskin, padahal ada orang miskin. Sehingga Baitul Mal penuh, nggak tahu kasih kemana, karena fakir miskin nggak mau ngaku dia miskin, karena dia merasa cukup. Itulah pemimpin. Dan dikisahkan bahwa pemimpin yang adil itu adalah ketika ada binatang 2
yang sangat buas itu tidak jadi memangsa binatang lain. Hebatnya pemimpin yang adil. Dari mana lahir? Dari yang itu tadi. Kayak mana mau lahir pemimpin yang baik kepala rumah sakit kalau dia selingkuh? Sekarang data, hampir pejabat-pejabat di Aceh punya selingkuh. Kayak mana? Ini di Janto lagi di sidang, ada pimpinan pesantren 30 orang anak muridnya disodomi. Tapi kita jangan bilang pesantrennya, ini individu. Ibu di mana saja ada setan, Ibu Bapak. Tidak ada orang yang selamat. Udah hebat kali, sholatnya hebat kali. Setan adalah aduh mubin. Maka yang perlu kita bentengi diri kita itu adalah sama setan. Jadi kalau ada bisikan-bisikan untuk berselingkuh, untuk curhat sama orang, jangan. Mas siapa? 2 kasus tadi, curhat kita adalah sama Allah. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang saling benci sama orang lain, ada yang Bapak Ibu alami, mungkin Bapak Ibu tidak punya kelebihan harta, tapi karena modal betul-betul kepercayaan suami, kalaupun ada uang untuk dia simpan sikit-sikit, beda sama orang yang banyak uangnya, ya kan? Sangat pahit sekolah itu mungkin. Nah, lalu kemudian kita dibenci lagi sama orang itu. Ngadulah sama Allah. Kenapa? Karena Allah sebaik-baik solusi. Jadi nggak perlu stres, nggak perlu kemudian bunuh diri. Itu bukan solusi. Makanya kalau udah marahan, pergi ke masjid, baca Quran, cerita sama Allah. Bukan teriak di laut. Bukan. Sama kayak orang dengarkan nih kalau lagi hamil, mohon maaf kalau ada yang hamil, ini musik rock agar anakku cerdas, inovatif dan sebagainya. Gak ada cerita seperti itu. Bahkan orang yang sedang hamil, jika ada suaminya yang bekerja tidak bagus, berhenti dulu. Efek dia adalah kepada anaknya. Bayangkan istri sedang hamil, dia selingkuh. Apa nggak terbawa? Si istri sedih terus. Si istri, itu kan pukulan berat bagi istri. Kenapa dia selingkuh? Karena nggak terpuas nafsunya sebab istri lagi hamil. Mungkin istri bad mood dan sebagainya. Apa yang terjadi? Makanya orang hamil nggak boleh susah, orang hamil nggak boleh sedih. Inilah cara-cara Islam memberi sakinah, mawaddah, warahmah agar terciptalah keluarga-keluarga yang luar biasa. Apalagi Bu Dokter sama Pak Dokter orang ahli kesehatan, tahu kali. Makanya orang yang tahu itu biasanya banyak melakukan yang tidak baik. Karena dia tahu kiliknya. Departemen Agama, departemen terkorup. Kenapa? Ada kilik-kiliknya. Fakultas Hukum adalah fakultas yang sering kali melanggar hukum. Ada kilik-kiliknya. Pengacara membela yang bayar. Hakim baru memutuskan adil karena menerima suap. Jaksa jadikan terdakwa menjadi mesin ATM-nya. Notaris menghilangkan hak waris orang lain demi uang. Ya, baik. Nah, jadi intinya ujung kali, Ibu, ujung kali. Ada tips supaya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang Allah tidak ridha. Jadi kalau kita mendalimi orang lain, maka pasti Allah tidak pernah mendalimi kita. Jadi semua kejadian sama kita, kalau ada suami kita selingkuh, itu berarti introspeksi dirilah. Ya, walaupun itu adalah kesalahan suami misalnya, tapi tetap ada andil istri di situ. Karena musibah yang terjadi kepada seseorang itu pasti karena dia sendiri. Jadi ngobrollah, tempuhlah jalan dengan cara baik, maka pasti ada solusi insya Allah. Nah, jadi dari sahabat Ibunda Aisyah mengatakan, nah yang tadi saya bilang, jadi tanamkan dalam diri Bapak Ibu bahwa aku harus menjadi orang yang paling baik sama keluargaku, terutama kita laki-laki. Jadilah orang yang selalu memberi kenyamanan sama istri.
Dan si istri karena suami baik, nggak mungkin kebaikan dibalas dengan keburukan. Tidak mungkin. Karena yang tadi kita sebut, in ahsantum di anfusikum. Maka berbuat baiklah terus, pasti istri tidak akan tidur. Tapi ketika bapak karena pekerjaan, karena ini itu, menganggap istri menjadi penghalang dan sebagainya, itulah biang. Dipelihara, ini disebut tadi perempuan kan memendam tuh. Dan rata-rata kasus perceraian itu perempuan, kan dikatakan oleh Rasulullah, saya berjalan di neraka dan kebanyakan perempuan. Apa kata Rasulullah? Kebanyakan di antara perempuan tidak bersyukur. Mungkin suaminya melakukan keburukan 10 kali, dia bilang sampai 100 kali, abang selalu kayak gitu, dari dulu kayak gitu. Nah, itu perempuan. Nah, kita introspeksi diri, benar nggak? Artinya kita nggak lihat kelebihan dia. Oke? Kemudian mana baik dalam keluarga adalah semakin baik akhlaknya, maka akan semakin baik agamanya. Karena kata Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Bapak ibu tidak mungkin dengar saya kalau bapak ibu nggak berakhlak. Makanya yang main-main game, yang ketawa-ketawa, yang nggak jelas, nah itu nggak ada akhlak. Maaf ya. Jadi kalau kita berakhlak, maka nasihat ad-dinun nasihat. Kita akan terima nasihat orang lain selama itu untuk memperbaiki diri kita, insya Allah. Ya, kalau kita selalu memperbaiki diri, pasti akan mendapat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, insya Allah. Ya. Nah, jadi terakhir lagi, habis ya? Habis. Finish. Bukan habis, finish. Nah, jadi mari Bapak Ibu, saya sama-sama juga. Ada orang yang dia qari'ah, dapat suami yang nggak bisa ngaji, tapi nggak berantem, nggak bermasalah rumah tangganya. Si istri tetap sabar. Bahkan kadang-kadang doa junub pun diarahkan oleh istri terus, tetap sabar. Terjadi rumah tangga yang luar biasa. Tapi ketika kita bandingkan, kita katakan bahwa kenapa sih nggak bisa terus? Suami marah, pasti. Kenapa kamu mau menikah dengan aku? Kamu kan udah tahu aku nggak bisa apa-apa. Kok kamu mau? Nah, udah mulai dia berpikir. Nah, itu biang. Dan setan paling senang memisahkan yang bersatu. Itu keberhasilan setan yang luar biasa. Tidak ada keberhasilan lain selain menceraikan rumah tangga. Kecuali kita pisahkan yang tadi yang memang harus berpisah. Nah, jadi mohon Bapak Ibu semua saya doakan selesai cepat, insya Allah lancar, insya Allah tidak ada selingkuh, tidak ada macam-macam, insya Allah. Mudah-mudahan. Saya rasa itu demikian saja, lebih kurang saya mohon maaf. Semua kesalahan dari saya, kebenaran dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena waktunya udah lewat, barangkali kita mohon dua aja, ada yang mau didiskusikan, nanti langsung aja mau ditujukan ke Ustadz atau Ustadznya. Barangkali satu dari ibu-ibu, satu dari bapak-bapak, silakan. Ada yang mau didiskusikan, ditanya, ada yang mau curhat. Ayo. Kayaknya udah ngerti semua. Tadi Prof. Agus bilang gitu. Jadi nanti ada pertanyaan, berarti belum pesan tadi ya, kalau dia tadi ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ada? Sudah. Oh, nggak ada pertanyaan. Berarti alhamdulillah. So, ada? Kira-kira lanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safril, Dr. Safril dari Prodi Jantung dan Pembuluh Darah, Ibu. Izin bertanya, bagaimana caranya kita ketika sekolah kan meninggalkan anak dan istri? Bagaimana caranya agar kita memastikan bahwa anak istri kita itu tetap dekat sama Allah?
Terus kemudian yang kedua, ketika kita menjalani pendidikan, kadang kan iman naik turun. Ketika iman kita turun, bagaimana tetap tidak terlalu jatuh gitu, Bu, turunnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Berarti tadi dokter, tadi ibu ya, berarti ke ustazah. Ya. Satu lagi ke Ustaz tuh. Iman turun Ustaz aja. Oh, Ustaz aja, baik. Enggak, yang pertama bisa saya. Baik. Ini pertanyaan berat nih. Makasih udah bertanya, mengingatkan saya juga gitu kan. Kalau suami jauh. Saya teringat ketika tadi kuncinya qanitat. Jadi bagaimana cara si suami memastikan wanita itu betul-betul qanitat, taat dia kepada Allah. Jadi ketika dia taat kepada Allah, bagaimana caranya? Tentu suami selalu menelpon, menanyakan, atau kalau memang kita kadang-kadang, adik kita ngaji bareng yuk, atau mengingatkan, apapun selalu dalam keadaan saling bertanya dan saling, walaupun jauh. Karena persoalan perceraian sekarang hampir rata-rata itu LDR. Dan ada teman curhat lain yang selingkuh tadi. Nah, jadi kalau seperti saya bilang, ketika si suami tidak macam-macam, insya Allah dia pulangkan sama Allah, ya Allah, aku tinggalkan istriku di sana dengan anakku, Engkau sebaik-baik penjaga ya Allah. Aku titip padamu ya Allah, tolong kau jaga dia. Karena kayak kita bilang tadi, terjadi sesuatu dalam rumah tangga tidak mungkin satu belah pihak, pasti ada kedua-duanya penyebabnya. Nah, jadi ketika istri kita sudah mulai ada sesuatu, berarti kita harus introspeksi diri, apa yang kurang dari kita, kenapa bisa istri begitu. Jangan salahkan dia. Jadi ketika sama-sama introspeksi diri, seberat apapun rumah tangga itu, insya Allah Allah akan bantu menyelesaikannya. Pasti, saya yakin. Karena orang-orang yang yakin sama Allah, maka Allah lah solusinya. Nah, dalam agama apapun begitu, dia yakin sama agamanya, pasti agamanya akan. Nah, jadi itu Bapak dari saya. Dan ingat bahwa nanti mungkin Ustadz Amri menjelaskan tentang iman naik turun tadi. Kapan, salah satu aja, kapan naik iman itu? Ketika bersama orang-orang yang ingat sama Allah. Jadi mau di kedai kopi pun, pada saat dia mengingatkan azan, mengingatkan sesuatu, dia nggak akan macam-macam. Jadi nggak mungkin begitu azan dia cuek aja. Makan lagi, ke manteng nawate, masih ada waktu, sampai di akhir waktu dia baru salat. Itu bermasalah. Kenapa? Dia lalaikan Allah. Allah tidak akan kasih solusi untuk dia. Tapi begitu dia ingat Allah, Allah akan ingat dia di suasana apapun, suasana susah, suasana senang. Bapak Ibu yakinlah, saya pernah bilang tidak ada uang sesen pun sama kita. Nggak mungkin kita jual mobil untuk beli es 5.000 kan? Kita punya mobil, tapi uang nggak ada. Pernah nggak Bapak Ibu alami? Ada pasti. Tapi kita bilang sama Allah, Engkau yang maha pemberi rezeki. Allah, aku tidak punya apa-apa hari ini, aku sangat haus. Percayalah, datang orang membalen kita. Masih tidak percaya sama Tuhan kita, sama Allah. Nah, jadi itu ya Pak ya. Oleh Bapak, mana tadi yang bertanya? Dok. Ya, makasih. Nih Ustadz nih. Prof untuk Bekasi. Untuk Prof Tamasi. Baik, terima kasih ya. Saya menjawab tentang masalah turun iman, naik turun iman kita ya. Bayangkan kalau memang darah gula kita itu tidak stabil. Kita tahu ini memang gula darah kita itu nggak stabil. Apa yang akan kita lakukan dari hari ke hari kalau tahu memang darah gula kita itu gula darah kita itu tidak stabil, kita mengidap penyakit itu. Maka saya akan selalu mengecek. Ini naik, gula darah lagi turun ini. Para ulama Ahlussunnah mengatakan bahwa iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan amalan taat, berkurang dengan maksiat kita. Nah, jadi kalau begitu, kalau saya care tentang iman saya akan selalu menjaga bagaimana
stabilitas iman itu terjaga dengan baik sebagaimana saya selalu menjaga stabilitas gula darah saya. Jadi pada saat saya dalam kondisi melihat ini kejangkit pada ini kemungkinan gula darah saya bisa drop kalau di sini nih. Saya akan buat persiapan dong. Iman juga begitu. Pada saat kondisi kita di luar rumah, jauh dari keluarga, jauh daripada lingkungan yang biasa stabilitas iman terjaga, saya akan ambil ancang-ancang lah. Ya, ambil ancang-ancang. Bagaimana saya menjaga stabilitas iman saya? Bagaimana saya menjaga sholat saya? Bagaimana saya menjaga zikir saya? Bagaimana saya menjaga rutinitas saya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Saya harus punya kawan-kawan nih yang nanti tolong kalau ingatkan saya ya. Ya kalau saya seperti saya bisa kadang-kadang pitam sekali, tolong jaga saya gitu. Saya penyakit saya begitu. Ya iman itu dijaga dari waktu ke waktu lebih daripada seperti kita menjaga kesehatan kita. Kalau kita tahu kesehatan kita nggak stabil, sering tubuh kita jaga dengan baik, tapi masalah hati dan iman kita nggak sampai kita care seperti itu. Nah begitulah, makanya kata Nabi, sa'atun fasa'ah, jaga imanmu dari waktu ke waktu, persis seperti orang yang gula darahnya itu bisa ngedrop naik turun, dia akan jaga terus dari waktu ke waktu untuk menjaga kesehatannya prima dan bisa beraktivitas dengan baik. Nah, begitulah analogi yang ingin kami sampaikan. Maka iman itu bertambah dengan amal soleh kita bertambah. Amal soleh kita berikan setiap kebaikan bagi diri kita dan bagi orang lain, stabilitas iman kita akan terjaga. Ya, kewajiban dalam hidup kita jaga. Sedrop-dropnya iman kita, jangan sampai kewajiban itu tinggal. Persis seperti kita setidak-tidak moodnya dan tidak semangatnya, tapi kewajiban masuk kelas dan masuk jadwal kita jaga, walaupun pusing, walaupun aduh, tapi kalau udah jadwal masuk ya masuk. Ini juga begitu, iman ini sedrop-dropnya iman kita yang namanya 5 waktu itu nggak ada urusan, itu emang harus dijaga itu. Paling kurang begitu. Dan jaga amal soleh kita dengan kawan-kawan yang baik yang memang mampu mengingatkan kita sebagai kata Ibu kepada kebaikan kita. Begitu saja Ibu. Terima kasih. Prof, ada yang mau ditambahkan? Udah cukup. Baiklah, alhamdulillah hari ini kita selesai sesi sore. Terima kasih banyak jazakumullah khair pada ustazah dan ustaz kita. Kita bareng-bareng mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto lagi.